Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat وأنشأ هبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para asatid, wabil khusus kepada orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Muhammad Musnanil Busra, begitu juga kepada ayahanda Muhammad Ishaq, begitu juga kepada ayahanda kita Bapak Baharuddin, juga segenap asatid wal asatidah, Ustadz Hamawi, Ustadz Haji Ismail, begitu juga kepada adinda saya Syekh Taha Amar Al-Iban, juga kepada segenap aparatur negara, wabil khusus yang hadir pada saat ini mewakili Bapak Bupati kita, yakni Kabak Kesra. Telah kita dengarkan bersama tadi bahwa beliau sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Semoga beliau kemudian dapat hadir nantinya di antara kita, juga ikut merayakan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kepada ibu-ibu yasinan. Saya enggak tahu nih Bu namanya apa. Al-Huda. Kepada ibu-ibu yasinan Al-Huda, begitu juga segenap hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ketika Allah mudahkan kita untuk datang ke tempat ini, alhamdulillah, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala kemudian buat lisan kita menyebut namanya, alhamdulillah, tak kala lisan ini diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang selain kita. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah para ulama kita memang sengaja mengumpulkan masyarakat, mengajarkan kepada kita untuk memperingati setiap kali peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di sekitar baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah membaca buku dari karangan seorang orientalis. Ibu-ibu tahu orientalis itu apa? Bapak-bapak tahu orientalis itu apa, Pak? Orientalis itu sekelompok masyarakat yang kadang berkeinginan untuk mengaburkan, membuat tidak jelas sebuah sejarah agar sejarah tadi kemudian tak lagi dikenal dan melenceng jauh kita dari pengetahuan yang sesungguhnya. Seorang orientalis berkebangsaan Jerman, dia mengamati tentang setiap agama yang ada di muka bumi ini.
Agama yang pertama, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Agama Nabi Allah Musa ini ketika berada di muka bumi ia tidak bertahan lama. Bukan hanya ajarannya, bahkan mereka pun menyembah kepada selain Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang berikutnya adalah ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Belum lagi Nabi Allah Isa ditiadakan oleh Allah, baru saja diangkat oleh Allah. Ajaran ini telah melenceng jauh menjadikan Isa sebagai Tuhan. Maka kemudian agama yang terakhir, agama yang termuda, ini juga mendapatkan perhatian dari orang-orang orientalis. Diperhatikan agama ini dan diperkirakan gak bakal lama dari munculnya baginda Rasul. Namun ternyata perkiraan mereka meleset dan jauh. Ternyata agama ini semakin kuat, semakin lama semakin melebar jauh. Bahkan hampir di seluruh permukaan dunia tak ada satupun di antara mereka yang tidak memeluk agama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar kepada orang-orang orientalis. Apa sebab agama Islam masih langgeng? Apa sebab agama ini kemudian masih tetap bertahan bahkan sampai 1400 tahun setelah ditinggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang ini mau mencari tahu. Mereka ingin mencari apa sebenarnya yang kemudian membuat Islam bertahan semakin kuat pada setiap masanya. Maka mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Ini tak lepas dari jasa mereka para ulama setelah Islam, sahabat baginda Rasul, tabi'in yang mengajarkan kepada kita hingga sampai detik ini. Pada setiap saatnya disebut nama baginda Rasul dan diceritakan tentang baginda Rasul. Mereka tahu persis selagi disebut nama baginda Rasul, agama ini akan tetap eksis, agama ini akan tetap ada, agama ini akan tetap kuat selagi masyarakat masih dikenalkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ulama kita ketika memasuki bulan Maulid kita dikenalkan kepada kelahiran baginda Rasul. Ketika masuk di bulan Muharram kita diperkenalkan hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Isra dan Mi'raj kita juga mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih disebut nama baginda Rasul, selagi masih ada cerita tentang baginda Rasul, Islam akan tetap ada sampai suatu ketika tak seorang pun berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, Islam akan kembali terasing. Islam tak akan lagi dikenal oleh orang-orang di zamannya. Di saat itu, di saat kejadian itu, ketahuilah kuburanku telah rata dengan tanah, bahkan masjidku pun tak ada lagi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kemudian bercerita kepada para sahabat, ketahuilah suatu ketika akan tiba masanya di mana masjidku, Masjid Nabawi tak akan lagi nampak oleh kalian, kuburanku pun tak lagi nampak saat itu. Maka orang-orang datang ke negeriku hanya untuk berpariwisata. Mereka hendak mengenang sebuah cerita yang dahulunya pernah ada di negeri ini. Bahkan 2 orang, kata baginda Rasul, masuk ke negeri Madinah tak jauh dari kuburanku. Kemudian ia berkata, dulu katanya di sini ada sebuah masjid yang dibangun oleh Nabi yang terakhir. Dulu katanya kuburannya tak jauh dari masjid yang ia bangun. Namun saat mereka berdua berbicara, kuburanku dan masjidku telah tidak ada. Ketahuilah, jika ini telah tidak ada, maka Islam akan kembali terasing dan orang tak lagi mengenal ajaran-ajaran Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang menulis orang orientalis. Ini yang menulisnya orang yang ingin menjatuhkan Islam. Mereka tahu persis bahwa dengan menyebut nama baginda Rasul, Islam akan tetap tegak. Inilah yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama kita pada setiap saatnya kita dikenalkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita punya kesempatan mengenal sosok Nabi kita, junjungan kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita belajar tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Malaikat Jibril alaihi salam tak kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, malaikat Jibril enggak betah tinggal di langit yang ketujuh, Pak. Semenjak baginda Rasul diutus oleh Allah, malaikat Jibril lebih kerasan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan 124.000 kali malaikat Jibril turun ke muka bumi untuk menemani baginda Rasul di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 124.000. Kita dapat bayangkan di masa Nabi Allah Adam hanya beberapa kali saja malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Ketika Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali saja malaikat Jibril menjumpai Nabi Allah Ibrahim. Di zaman Isa, di zaman Musa, ia hanya menemui Nabi ini hanya beberapa kali saja. Namun tak kala baginda Rasul diutus oleh Allah, malaikat Jibril turun ke muka bumi sebanyak 124.000 kali. Saking seringnya di zaman baginda Rasul pentakziman, pengagungan Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kami suatu ketika baginda Rasul sedang duduk dengan malaikat Jibril, maka baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, kam amarta minas sinin?" Berapa umurmu wahai Jibril? Baginda Rasul bertanya umur malaikat Jibril. Ada yang tahu kamu berapa umur malaikat Jibril? Pak, kalau tahu minta apa saya kasih, Pak? Kalau ada yang tahu minta apa saya kasih? Ada yang tahu? Ketika baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kam amarta minas sinina ya Jibril?" Berapa umur wahai Jibril? "Lastu a'lam ya Rasulullah." Saya sendiri juga enggak tahu ya Rasulullah. Ini malaikat Jibril bilang enggak tahu. Kalau kita tinggal di Jawa, saya dulu lama di Malang, saya kuliah di Malang. Dulu ketika KKN saya tinggal nggak begitu jauh di Kota Batu, tepatnya di Bumi Adi. Di sana saya mengajar. Selama masa KKN saya bertemu dengan satu orang tua betul. Orang Jawa manggilnya Mbah. Saya pernah nanya sama beliau, "Mbah, umur berapa jenengan, Mbah?" Beliau jawab sama saya, "Sakelingku, seingatku," katanya. Waktu itu Belanda masih ada. Beliau nggak nyebutin umur, tapi nyebutkan sebuah peristiwa yang terjadi. Belanda masih ada, kata beliau, saking tua. Atau di waktu yang lain saya juga pernah nanya sama orang di sana, "Mbah, berapa umurnya, Mbah?" Nggak tahu ya. Waktu itu hujan abu di Malang. Pakai tanda-tanda alam mereka, sampai mereka pun nggak tahu umurnya. Nah, kurang lebih malaikat Jibril juga begitu. "Lastu a'lam ya Rasulullah," aku tak tahu umurku berapa. "Ghaira anna fi hijabir rabi'," kecuali ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, "dari tempatku berasal, dari langit yang ketujuh, jika aku berdiri dan menghadap ke arsy Allah." Konon perjalanan baginda Rasul di dalam Isra dan Mi'raj itu mengarungi alam semesta. Dari langit pertama ke langit yang kedua, dari langit yang kedua kepada langit yang ketiga, ini jaraknya sama semua. Bahkan kata malaikat Jibril, dari tempatku langit yang ketujuh kepada Sidratil Muntaha, jaraknya sejauh antara langit pertama dan langit kedua. Dari Sidratil Muntaha kepada kursi, ini pun jaraknya sama. Dari kursi kepada arsy, ini pun jaraknya sama, kata malaikat Jibril. Dari tempatku berasal di langit yang ketujuh, jika melihat ke arah langit, jika melihat ke arah arsy ya Rasulullah, ghaira anna fi hijabir rabi', ada sebuah kelambu yang menutupi bagian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Di kelambu yang keempat, di situ ada satu bintang yang cahayanya menembus hingga sampai ke tempatku berada. Di langit yang ketujuh, bintang ini bercahaya luar biasa. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya bintang itu terbit sekali saja, biasanya 70.000 tahun sekali. Dulu kalau kita belajar waktu di SD atau di SMP, ada komet Halley namanya. Komet Halley itu 70 tahun sekali keluar. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang melihat di waktu kecil dulu, saya pernah melihat saat umur saya 15 tahun. Lalu pada masa berikutnya saya melihat 2 kali komet Halley. Jadi 15 tambah 70 Pak, berarti orang itu umurnya sudah 85 tahun. Nah ini malaikat Jibril bilang, ada satu bintang yang nampak dari tempatku berdiri, itu berada di lapisan atau di hijab yang keempat yang menutupi arasnya Allah. Maka di hijab yang keempat itu ada sebuah bintang yang terbit. Ia terbit 70.000 tahun sekali. Ya Rasulullah, aku melihatnya sebanyak 72.000 kali. Ibu-ibu pakai ini, HP-nya itu, pakai HP, nggak cukup nolnya, habis HP kita tuh, nggak nyampe pada hitungan. Jadi kata malaikat Jibril, ada bintang terbitnya 70.000 tahun sekali, dan aku melihatnya sebanyak 72.000 kali. Maka baginda Rasul bertanya, wa izzati rabbi ya Jibril, demi Tuhanku yang mulia, tahukah engkau siapa bintang tersebut? Kata baginda Rasul. Malaikat Jibril sama umurnya aja nggak tahu, lalu ditanyakan bintang oleh baginda Rasul. Wa izzati rabbi ya Jibril, ana dzalikal kaukab, aku adalah bintang yang kau saksikan itu wahai Jibril. Dari hadis ini kita tahu baginda Rasul adalah makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah. Atau kalau kita membaca Maulid Simtud Durar, ketika seorang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu demi ayah dan ibuku, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, demi ayah dan ibu, beritahukan kepadaku, siapakah makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah, jauh sebelum segala sesuatu Allah jadikan, Allah telah menjadikan nur, cahaya nabimu, sebelum segala sesuatu diciptakan dari cahaya Allah. Ini baginda Rasul. Sehingga jika baginda Rasul jauh lebih tua dibandingkan Jibril, jika baginda Rasul adalah makhluk pertama yang dibuat oleh Allah, maka alam yang dibawanya, makhluk setelahnya adalah di bawah pengetahuan baginda Rasul. Maka baginda Rasul memiliki pengetahuan makhluk yang paling sempurna. Mari kita lihat apa kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah berkata, suatu ketika berdirilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami para sahabat seusai melakukan salat subuh. Maka kemudian beliau menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya, min bad'il khalaq, dari awal penciptaan. Baginda Rasul bercerita dari awal penciptaan, hatta dahala ahlal jannah manazilahum wa ahlal nar manazilahum. Baginda Rasul bercerita dari awal penciptaan sampai manusia digiring masuk ke dalam surga dan manusia sebagian digiring masuk ke dalam neraka. Baginda Rasul cerita sehari penuh Pak. Dibuka oleh baginda Rasul rahasia perjalanan umat ini, sehingganya baginda Rasul bercerita dari awal penciptaan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kapan kau jadi nabi ya Rasulullah? Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainal ma'i wat turab. Aku telah menjadi seorang nabi saat itu Adam masih berwujud tanah dan air yang masih belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Rasul. Jika baginda Rasul makhluk pertama, jika baginda Rasul mengetahui cerita dari perjalanan setiap hambanya, tidaklah mustahil bagi baginda Rasul untuk mengetahui perjalanan akhir setiap kehidupan kita.
Nah, malam Isra dan Mi'raj itulah kemudian Allah tuangkan kepada baginda Rasul, Allah ceritakan kepada baginda Rasul awal penciptaan hingga sampai akhirnya nanti suatu ketika manusia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya malam Isra Mi'raj itu, Bu, adalah Allah tuangkan pengetahuan kepada baginda Rasul agar kemudian segala sesuatunya nampak kepada baginda Rasul bagaimana perjalanannya. Dalam sebuah contoh cerita, baginda Rasul ketika berada di langit yang keempat, baginda Rasul melihat seorang wanita yang cantik jelita. Bertanyalah kepada malaikat Jibril, ini saya sebutkan cantik jelita, betul-betul cantik. Dibandingkan ibu-ibu yang di sini, nggak ada ya Bu yang ngalahin itu. Saking cantiknya baginda Rasul nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah wanita itu yang duduk di atas tilam emas, spraynya, kain pembungkus dari tempat tidurnya terbuat dari sutra, bertaburkan berlian, indah luar biasa, dan kecantikan wanita itu tak kalah indahnya. Kalau kita punya tempat tidur dari emas, Pak, berhiaskan berlian, tapi yang naik di atasnya nggak secantik bidadari ini, rugi. Ini cocok, tilamnya emas, spraynya terbuat dari sutra, bertaburkan berlian, dan kecantikannya luar biasa. Ngepas, Pak. Kalau istri kita pas-pasan, Pak, nggak usah dibuatin tilam emas, cukup dari kayu aja, Pak. Karena apa? Sesuai dengan wajahnya. Tadi baginda Rasul bertanya, siapa dia wahai Jibril? Malaikat Jibril berkata, namanya Rumaysah ya Rasulullah. Namanya Rumaysah. Apakah ia wanita dari umat yang terdahulu atau ia wanita yang akan datang? Ya Rasulullah, ia adalah umatmu nanti. Apakah ia sudah masuk Islam? Karena aku belum pernah melihat wajah secantik dia. Dia belum masuk Islam ya Rasulullah. Masih ada di bumi belum masuk Islam, orangnya udah kelihatan oleh baginda Rasul ada di dalam surganya. Artinya Allah tampakkan kepada baginda Rasul perjalanan hidupnya bahwa wanita ini nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kelihatan dulu, Pak. Sebab itu usai perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul hijrah ke negeri Madinah. Jauh sebelum baginda Rasul hijrah, baginda Rasul sudah mengutus seorang anak muda bernama Mus'ab bin Umair untuk mengislamkan orang-orang Madinah. Sudah banyak yang Islam. Ketika baginda Rasul datang ke kota Madinah, baginda Rasul melihat seraut wajah yang kemudian ia terkenang kepada apa yang terjadi di langit yang keempat. Wajahnya mirip dengan wanita yang berada di langit yang keempat. Rupanya, Pak, jika ada seseorang masuk surga, jika ada seorang wanita yang masuk surga, tuh wajah masih kita kenal, masih kita tahu, kayak pernah tahu ya siapa ya. Tetapi Allah telah rubah wujudnya menjadi cantik luar biasa, tetapi masih meninggalkan kenangan tak kalah dilihat. Jangan heran, Pak, nanti kalau istri-istri kita masuk surga. Amin, Bu. Gak pengen masuk surga, gak, Bu? Bapak gak bisa lupa waktu Bapak lihat, siapa nih yang cantik jelita, terus Bapak terbawa kenangan, kayaknya mirip istri saya waktu di bumi dulu. Betul, Pak, istri Bapak itu. Mudah-mudahan yang masuk surga bukan cuma ibunya saja, Pak, bapak-bapak juga masuk. Amin, Pak. Nah, itu baginda Rasul melihat itu, malaikat Jibril turun. Apa kata baginda Rasul? Wahai Jibril, seolah-olah ini adalah wanita yang kau ceritakan di langit yang keempat. Benar ya Rasulullah? Iya. Wahai Jibril, kalau aku mulai tahu apa sebabnya ia kemudian menjadi penghuni langit yang keempat, Allah berikan tilam emas, Allah berikan dia spray yang terbuat dari sutra, dan Allah hiasi dia dengan penuh dengan berlian dan perhiasan, maka apa sebabnya wahai Jibril? Ya Rasulullah, aku tak mendapatkan izin untuk bercerita tentang apa yang ia lakukan. Nanti suatu ketika engkau pun akan mengetahuinya ya Rasulullah.
Semua sahabat menghadap kepada baginda Rasul. Tak kalah hijrahnya baginda Rasul, di antara mereka ada yang menghadiahkan sebidang tanah, ada yang memberikan kendaraan kepada baginda Rasul. Tak kalah baginda Rasul memasuki kota Madinah, maka perempuan ini adalah orang terakhir yang menjumpai baginda Rasul. Perempuan ini datang kepada baginda Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, jika sahabat yang lain memiliki harta, jika mereka memiliki segala sesuatu yang bermanfaat kepadamu, aku tak memiliki apa-apa ya Rasul, namun rasanya ingin berhadiah kepadamu. Maka tak ada hadiahku selain ini." Dipegang tangan anaknya yang masih berusia 8 tahun, "Biarkan ia menjadi hambamu di dalam rumah. Biar ia menjadi pembantumu ya Rasul. Biar ia yang nantinya apa saja keperluanmu, biar dia yang nantinya bekerja kepadamu. Tapi nggak minta bayar." Nah, konon anak ini, anak yang dihadiahkan kepada baginda Rasul ini, namanya Anas bin Malik. Rupanya perempuan ini adalah ibu dari Anas bin Malik yang nantinya kita kenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Lama waktu berjalan, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Abu Talha menghadap kepada baginda Rasul, hendak melamar Ummu Sulaim atau Rumaisah tadi. Ketika melamar si Abu Talha ini, maka didatangkanlah Ummu Sulaim atau Rumaisah. "Wahai Rumaisah, sesungguhnya Abu Talha melamar. Apa yang engkau minta sebagai mahar?" Rumaisah itu ketika ditawarkan itu dia bilang apa? "Ya Rasulullah, aku tidak meminta perhiasan. Aku tidak meminta segala sesuatu yang berharga, yang mahal, tidak. Ya Rasulullah, Abu Talha belum masuk Islam. Yang aku minta agar kemudian maharnya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa kata baginda Rasul? Sebaik-baiknya wanita yang maharnya paling murah. Di sini ada yang maharnya pakai Al-Fatihah saja. Soalnya ada buku Pak yang ditulis itu, "Kupinang engkau dengan Fatihah." Mana mau orang-orang dipinang dengan Fatihah? Mungkin Fatihah waktu di depan penghulu, tapi hantarannya 50 juta. Ingat, Rumaisah tidak meminta apa-apa. Rumaisah meminta kepada Abu Talha agar ia bertasyahud, ia bersyahadat. "Bacalah olehmu syahadat dan jadikanlah aku milikmu wahai Abu Talha." Bersyahadatlah Abu Talha, maka pernikahan mereka dimulai sejak saat itu. Konon diceritakan, Rumaisah ini Bu belum pernah mengerutkan keningnya kepada sang suami. Paham maksudnya? Belum pernah berkerut keningnya jika berhadapan dengan suami. Kayaknya ibu-ibu di sini semuanya begitu Pak. Belum pernah membebankan sesuatu kepada suami, belum pernah. Jika suaminya berjalan, ia belum pernah memberatkan beban pikiran sang suami, belum pernah. Nggak dibatasi. Biar aja seorang laki-laki keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi anak istrinya. Ketika pulang, biasanya Rumaisah berdandan untuk menyambut sang suami. Entahkah pulang dengan membawa uang ataupun tidak membawa apa-apa, ia tetap menyambut sang suaminya dengan senyuman mesra. Ada yang begitu? Ada, alhamdulillah. Saya Bib, kalau suami saya pulang nggak bawa duit, saya langsung ambilkan bantal plus obat nyamuknya, saya suruh tidur di musola. Bagaimana mau jadi penghuni langit yang keempat? Konon Rumaisah belum pernah mengerutkan kening, belum pernah nampak wajahnya masam, belum pernah. Setiap kali sang suami datang, ia senantiasa menampakkan keindahan pada wajah. Belum pernah sedih Pak, walaupun suami datang tak membawa apa-apa, nggak sedih sama sekali. Senyumnya tetap nampak, wajahnya tetap ceria, dan ia berdandan untuk sang suami jika suami pulang ke rumah. Itu Rumaisah. Sampai suatu ketika anaknya sakit, sang suami akan keluar untuk mencari nafkah, maka Rumaisah berkata, "Bang, keluar saja Bang. Jangan abang berpikiran kepada anak kita yang sakit, saya yang merawatnya Bang. Saya akan merawat dengan sebaik-baiknya Bang. Abang gak usah kepikiran, jalan keluar Bang."
kalau anak kita sakit, biasanya ibu-ibu nih kan, suaminya pas ada di luar, anaknya sakit, ditelepon beb sama saya, pulang bang, anak kita sakit, gantian jaganya. Ini Rumaisah nggak begitu, disuruhnya jalan sang suami, keluarlah sang suami, ia mencari nafkah. Setelah beberapa jam berikutnya, di rumah ada sebuah kejadian di mana anak yang sakit ini meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal, Rumaisah tidak mengutus orang untuk memanggil suaminya, enggak. Dirawat sang anak, disucikan dan dimandikan, dan kemudian dikafani, ia letakkan di atas kasur. Menangis Rumaisah, tapi tak lama kemudian dia mendengar suaminya datang. Ketika suaminya datang, buru-buru dia kemudian menghapus air matanya, mengambil sedikit dari alat hiasnya, ia kemudian menghiasi wajahnya menyambut sang suami. Anaknya mati, dia malah berhias menyambut sang suami. Ketika sang suami datang, Rumaisah berkata, bang, abang mau makan dulu atau mau ngumpul sama saya? Ini anak mati. Ketika suaminya berkata, aku benar-benar menginginkan untuk bersamamu, maka berkumpullah keduanya. Ketika telah berkumpul keduanya, maka kemudian berceritalah Rumaisah, bang, tadi saya dengar tetangga ditagih-tagih oleh orang yang minjemin barang sama dia. Kata suaminya, nggak bagus deh dengerin omongan tetangga. Mau tahu urusan tetangga? Nggak boleh. Enggak bang, saya cuma mendengar aja. Jadi ada orang datang ke rumah tetangga kita, dia nagih barang yang dititipkan. Mana barang titipan saya? Tetangga kita nggak mau kembalikan barangnya, bang. Kan nggak boleh bang. Iyalah, barang yang dipinjam harus dikembalikan. Nggak boleh orang minjam kemudian nggak dikembalikan. Maka Rumaisah kemudian memasukkan omongannya, bang, bukankah anak titipan Allah? Bukankah anak pemberian Allah yang Allah titipkan kepada kita? Betul. Kenapa? Diambil bang sama Allah. Jika abang ajarkan kepada saya harus ikhlas, maka saya ikhlas karena ia adalah titipan Allah. Menangislah mereka berdua datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Rumaisah bersama Abu Talha suaminya, maka malaikat Jibril turun dan berkata, kali ini kau akan mendengar ya Rasulullah, mengapa kemudian engkau melihat Rumaisah berada di langit yang keempat. Cerita Rumaisah, cerita sang suami. Maka ini sebab seorang istri yang betul-betul tahu cara menghormati suaminya tadi dan tidak pernah menampakkan rasa susahnya kepada sang suami. Demi Allah, ia menjadi penghuni langit yang keempat, yang kemudian baginda Rasul menyaksikan Rumaisah di dalamnya. Ini kalau bisa dengar suami kita kawin lagi, bu, senyum, beb, biar gak masuk langit yang keempat, di langit yang ke-1 aja beb, surganya gak apa-apa, asal suami saya gak kawin lagi. Gak apa-apa gak di langit yang keempat beb, di langit yang pertama asal surga juga beb ya. Bu, ini sebuah belajar bahwa sesungguhnya baginda Rasul nampak sudah, sehingga baginda Rasul berkata, sungguh aku telah melihatnya di langit yang keempat. Allah berikan kepadanya kesabaran seorang istri, walaupun Allah uji sebagaimanapun juga, dia tetap bersabar dan menampakkan wajah gembiranya kepada sang suami. Itu sebab dia diletakkan di langit yang keempat. Nah, ini semuanya nampak kepada baginda Rasul di malam Isra dan Mi'raj. Segalanya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, bahkan baginda Rasul oleh Allah diperjalankan di alam barzah, sehingga barzah nampak sedemikian nyata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika ditanya sebuah ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayat itu bercerita tentang apa? Perjalanan setiap hamba, setiap manusia akan menghadapi yang namanya mati.
Tak ada satupun di antara kita yang mampu lolos dari yang namanya mati, Pak. Bahkan mati itu sendiri, kata malaikat Israel, aku pun tak tahu kapan datangnya mati selain Allah yang memberitakan kepada. Karena biasanya, kata malaikat Israel, jika orang akan meninggal, beberapa malaikat sudah laporan kepada saya, tetapi waktu untuk kapan dicabutnya Allah yang menentukan kepada. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan oleh malaikat Israel oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel itu dia bisa tahu orang itu akan mati dan waktunya sudah dekat. Dia itu sudah dapat laporan dari beberapa orang malaikat, Pak. Datang malaikat yang membagikan rezeki, datang kepada malaikat Israel dan berkata, wahai Israel, orang yang saya maksudkan tadi, yang akan meninggal tadi, ini akan masuk ke dalam tubuhnya tinggal 2 suapan saja. Suapan nasinya tinggal 2 suap saja. Setelah ini sudah habis rezekinya. Dilaporkan, maka malaikat Israel mengetahui rezekinya sudah akan habis. Datang lagi malaikat yang menjaga udara atau yang kita hirup pada setiap saatnya. Malaikat ini laporan. Sekarang kan musim pandemi, Pak, ya. Ini oksigennya udah tinggal sedikit, malaikat. Malaikat udara bilang oksigen yang akan masuk ke dalam tubuhnya tinggal sedikit lagi. Maka malaikat Israel tahu orang ini telah dekat waktunya. Baru kemudian ketika Allah berkata cabut nyawanya, baru dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketahuilah, kata baginda Rasul, apa yang disesalkan oleh orang yang akan meninggal. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Berinfaklah. Kalimat infak itu, Bu, berbeda dengan sedekah. Sedekah umum, tabassumuka fi wajhil mu'min sedekah. Engkau tersenyum kepada orang mukmin, sedekah. Ada pengemis datang ke rumah kita, kemudian dia bilang apa? Pak, minta sedekahnya. Senyumin aja, Pak, karena dia salah minta. Seharusnya dia mintain Pak, kalau ia perlu yang namanya Jadi orang yang mau minta-minta harus tahu juga mana bedanya infak sama sedekah. Ibu-ibu juga harus paham, kalau dia minta sedekah, senyumin aja sudah, Bu. Maka beda infak. Infak itu kulla syai'in yatamawwal, segala sesuatu yang bisa dihargakan. Bisa buat makan, bisa buat beli, bisa untuk bermanfaat jika digunakan. Itu namanya infak. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut. Sebelum datangnya mati, berinfaklah. Kenapa? Karena banyak orang yang akan meninggal, kata baginda Rasul, menyesal ketika mati. Apa yang mereka sesalkan? Jika ditanyakan kepada mereka, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. 2 hal yang disesalkan oleh orang yang mati, kata baginda Rasul. Di malam Isra Mi'raj itu baginda Rasul lewat di pekuburan, baginda Rasul lewat di alam barzah, baginda Rasul melewati setiap tahapan-tahapan orang yang akan kembali kepada Allah. Baginda Rasul melihat menyesalnya mereka karena 2 hal. Mereka kurang amal salehnya dan kurang yang namanya sedekah. Sedekah itu bisa bikin panjang umur. Percaya, Pak? Sedekah bikin panjang umur. Dulu di negeri Saudi Arabia, di negeri Makkah, ada seorang miliuner, Pak. Kaya raya, luar biasa, hartanya berlimpah. Suatu ketika dia sakit, maka dia datang kepada seorang dokter. Dokter tadi bilang, mohon maaf Tuan, ginjal Anda sudah nggak berfungsi. Ginjalnya nggak berfungsi sebelah. Kalau sudah nggak berfungsi sebelah, Pak, alamat nggak lama lagi. Dokter bilang, prediksi saya, hitungan saya, mohon maaf, walaupun Anda orang yang kaya, insya Allah nggak lebih 3 bulan berangkat. Jadi kalau kita sudah dibilangin begini sama dokter,
Bu, nggak pindah dari tempat sholat kita. Tapi jangan nungguin itu, Bu. Ibadah dulu. Jangan sampai sudah dokter bilang begitu baru kita mau ibadah. Jadi orang ini susah pulang ke rumahnya, bersedih walaupun kekayaannya melimpah, tak mampu membuatnya bahagia. Di sini kita tahu bahwa harta tak pernah membawa kebahagiaan kepada kita, walaupun kita ini orang kaya, tapi kalau sudah dikasih kabar begini, Pak, nggak enak makan. Akhirnya si anak ngasih ini si anak, Bah, Abang nggak usah khawatir, saya akan siarkan di media-media sosial. Di internet saya siarkan, di Twitter, di Facebook, di semuanya, Bah. Saya akan sebarkan. Mungkin ada di antara manusia di seluruh dunia ini yang mau menjual ginjal. Kita beli, kita cangkok, karena kata dokter satu-satunya cara harus cangkok yang namanya ginjal. Jadi Abah bisa agak panjang umur. Cobalah, kata Abahnya. Maka si anak kemudian, karena orang kaya, dia sebarkan semuanya. Tak lama berselang, datang jawaban dari negeri Mesir. Apa katanya? Siap menjual ginjalnya. Maka si Abah ini kemudian nanya, tanyakan berapa yang dia minta kepada? Rupanya mintanya 1 M, semiliar. Semiliar. Kata Abahnya, kecil. Ayo kita berangkat ke negeri Mesir, kita persiapkan segalanya. Dibawalah uang 1 miliar, berangkatlah mereka ke negeri Mesir dari kota Makkah. Ketika sampai di Mesir, janjian ketemuan. Ternyata yang menemuinya seorang wanita berusia 18 tahun dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun. Apakah engkau yang mengirim surat lewat internet bahwa engkau siap menjual ginjalmu? Iya, saya. Laki-laki yang sudah tua, yang milioner ini, yang umurnya 70 tahun lebih, dia bertanya, mengapa engkau mau menjual ginjalmu? Kata perempuan itu, saya hidup dalam kemiskinan. Ayah dan ibu saya sudah tiada. Saya khawatir nantinya saya jatuh kepada perbuatan maksiat. Adik saya masih kecil. Itu sebab saya mau menjual agar saya tak jatuh ke dalam perbuatan dosa nantinya. Mendengar itu, menangis orang kaya ini. Jika aku mencari ginjal karena aku ingin bertahan hidup, sedangkan engkau bertahan agar kemudian tak jatuh dalam perbuatan maksiat, engkau jauh lebih mulia dibandingkan aku. Lalu ayah pemuda tadi berkata, kita pulang saja, dan uang 1 M ini aku akan hadiahkan kepada, aku sedekahkan kepada 2 orang anak ini agar kemudian tak jatuh dalam perbuatan maksiat. Diberikannya uang yang 1 miliar tadi. Pulang orang kaya ini ke Mekah. Waktu berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, masih hidup orang ini. Datang lagi ke dokter, periksa lagi. Kata dokter apa? Tuan, ginjal Anda bersih sebersih-bersihnya, seolah-olah bagaikan ginjal orang yang baru, yakni anak muda, seperti ginjalnya anak muda. Gembira Abah. Ini semua sebab ia bersedekah semiliar. Kalau cuma 2.000 mana bisa. Akhirnya Allah panjangkan umurnya, Allah sembuhkan penyakit. Jadi dia sembuh karena semiliar, bukan sedekah aja. Kalau saya nyumbang cuma 2.000, mana bisa? Makanya kalau di masjid-masjid itu kan kalau kotak amal biasanya dibuatnya dari kaca. Yang kita lihat itu banyak berapaan? 2.000 apa 100.000? 2.000. Aneh manusia ini. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Rasul itu melihat bagaimana berfungsinya sedekah, sehingga selamat orang itu dari azabnya kubur karena sedekah yang ia kerjakan, karena sedekah yang ia keluarkan, karena sedekah yang ia rajin keluarkan, ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Baginda Rasul di dalam perjalanan Mi'raj menyaksikan bagaimana seseorang yang kemudian diberikan dan dilimpahkan sesuatu dari kenikmatan di dalam barzah, ia baru makan makanannya, baru ia suapkan makanannya telah bertambah banyak lagi. Ia makan sesuatu, ketika ia makan tiba-tiba makanan tadi berlipat ganda lebih banyak lagi. Kenikmatan yang didapatnya berlipat-lipat ganda. Bertanyalah baginda Rasul kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril,
Apa yang Allah berikan kepadanya? Sehingganya aku lihat setiap kali dia itu menanam, setiap kali dia itu makan, dari apa yang ia makan Allah berikan lagi jauh lebih banyak. Setiap yang ia tanam, satu yang ia tanam, tumbuhnya sekian banyak, berpuluh-puluh kali. Apa kata malaikat Jibril? Semasa hidupnya dulu suka sedekah ya Rasulullah. Suka sedekah. Ibu gak usah perlu takut sedekah itu. Sedekah itu dapat balasan dari Allah, dilipat gandakan, Pak. Pak, kita orang Islam, Pak, kan? Percaya Al-Quran? Pak, yang jawab cuma yang di depan aja, Pak. Percaya Al-Quran gak, Pak? Ibu-ibu percaya Al-Quran? Bu, saya nukil satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya nanti lihat aja di dalam Al-Quran. Ini yang saya baca ada di dalam Al-Quran loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa di antara kalian yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah? Allah kan kaya, nggak perlu uang kita. Betul. Allah pinjam, nanti Allah gantikan. Maksudnya, siapa di antara kalian yang berani bersedekah? Kata Allah, fayudha'ifahu lahu, aku akan lipat gandakan. Janji Allah, Pak. Seorang mukmin percaya kepada firman Allah, percaya kepada cerita baginda Rasul di dalam Isra dan Mi'raj. Walahu ajrun karim. Bukan hanya nanti kita dilipat gandakan tak kala berada di dunia, tapi kelak tak kala kita kembali kepada Allah, kita masih bawa pahala yang banyak. Yakin nggak kalau sedekah itu kemudian berlipat ganda balasan dari Allah? Bu? Cuman yang di depan ibu-ibu yang yakin sama sedekah, yang di belakang nggak ada yang yakin. Bu, yakin nggak, Bu? Biar yakin lagi, biar tambah mantep lagi. Ini buktinya, udah deh saya nggak cerita orang, cerita saya sendiri. Saya sepulang dari negeri Hadramut, saya pernah bersama adinda saya ini, Syekh Taha ini. Cuman saya lebih awal datangnya di negeri Hadramut. Beliau datang beberapa bulan sebelum saya pulang, beliau datang. Saya sama-sama bersama beliaunya ini. 2003 saya baru pulang dari Yaman ke Indonesia. Sejak saat itu sedikit demi sedikit dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten saya ceramah. Di mana-mana saya ajak orang sedekah. Di mana-mana saya ajak orang sedekah. Karena apa? Buktikan kebenarannya. Karena itu terjadi kepada saya. Tahaddusan bin ni'mah. Saya mau bukan bercerita karena saya sudah sedekah, bukan. Tapi saya mau mengajak semua orang agar percaya kepada balasan yang Allah berikan kepada kita. Sampai suatu ketika saya ini punya cicilan di salah satu instansi karena beli sepeda motor nyicil, Pak. Cicilannya 629.000. Hafal, Beb? 3 tahun saya bayar. Gimana saya bisa lupa? Jatuhnya setiap tanggal 14. Ingat juga, Beb? Bagaimana mau lupa? 3 tahun. Jadi saya punya sepeda motor itu cicilannya baru berjalan beberapa bulan. Saya udah nggak punya duit untuk bayar. Tersisa uang saya hanya 250.000. Ke 629 jauh. Sedangkan besok sudah jatuh tempo tanggal 14. Tepat hari itu hari Kamis. Besoknya 14, jatuhnya pada hari Jumat. Harus saya bayar, jika nggak bayar kena denda. Itu sebab saya mulai berpikir, kira-kira di mana saya dapat duit? Di mana saya mau dapat duit? Malam itu karena malam Jumat saya habiskan dalam ibadah. Apa yang nggak saya baca? Semuanya saya baca. Wiridan yang dianjurkan oleh para ulama berdasarkan hadis baginda Rasul, habis saya baca. Dari habis maghrib saya nggak bangun dari tempat duduk saya sampai jam 10 baru selesai semua bacaan.
Saya berharap besoknya uang 250 yang ada di dalam lemari yang saya masukkan ke amplop bertambah. Itu harapan saya. Agar apa? Biar bisa bayar. Bahkan sebelum subuh saya sudah bangun. Ini saya cerita saya sendiri nih Bu, pengalaman saya. Sebelum subuh sudah bangun. Sholat malam yang biasanya cuma 5 sampai 7 rakaat saja. Waktu itu full saya lakukan semua. Sampai habis, sampai sholat subuh selesai, baca wiridan sampai setengah 6. Saya kembali ke kamar, saya buka lemari saya periksa uang saya yang 250, tetap gak nambah. Saya pikir mungkin hari ini akan dapat jawaban dari Allah. Pagi sekali sudah ada tamu datang ke rumah. Senang hati saya saat mendengar satu orang mengetok pintu rumah saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya pun buka pintu. Ketika saya buka pintu, saya lihat orang yang datang itu wajahnya murung. Saya mulai curiga. Ini kayaknya bukan bawa rezeki, mungkin akan curhat sama saya. Karena sepengetahuan saya, dari tahun 2003 itu tadi, 2003 saya pulang dari Yaman sampai detik ini belum pernah ada orang datang ke rumah dapat rezeki, belum pernah. Bib, saya dapat rezeki, Bib. Saya mau ngajak Habib haji, belum pernah. Bib, saya dapat rezeki, saya mau bagi-bagi sekian persen, belum pernah, Pak. Paling banyak datang punya musibah kan? Makanya saya sampai bingung, sampai sakit. Kelahi sama bininya datang ke rumah, padahal bukan tugas saya. Ada orang hilang hartanya datang ke rumah juga, seharusnya ke polisi bukan ke saya. Ini aneh manusia. Nah ini masuk yang paling aneh, yang datang ke rumah. Dia datang ke rumah dengan wajah murung. Datang, dia ketok pintu, dia masuk, saya buka pintu, wajahnya murung. Ini kayaknya bukan rezeki yang datang, saya bilang. Dia duduk, saya masuk ke dalam sebentar. Dia duduk sambil menundukkan wajahnya. Biasa, gaya orang kalau lagi dapat musibah. Biasanya banyak nunduk ke bawah, bukan apa, banyak hutang. Setelah itu saya masuk, saya temui. Ada keperluan apa Pak datang kemari? Habib, sudah 2 hari ini nggak ada satupun yang bisa saya makan. Saya mulai curiga, udah Pak, dia mulai begini minta tolong nih kan. Terus Pak, kalau Habib ada rezeki, bagi-bagilah dengan saya. Baiklah, saya masuk ke dalam. Saya datengin amplop yang saya taruh di dalam lemari. Saya buka pelan-pelan. Mungkin tadi buru-buru, siapa tahu sudah bertambah, saya pikir. Ketika saya buka tetap 250. Terjadilah perdebatan di dalam hati, Pak. Dalam hati ini juga terjadi perdebatan. Engkau dari 2003 ceramah, kebanyakan ceramahmu ngajak orang sedekah. Ini sekarang nikmatin. Ini sekarang ada orang minta kepada, berapa kira-kira kau akan memberi? Dalam hati saya bilang, karena uangnya 50-an, kasih 1 lembar saja. Tapi mendengar ceritanya yang sudah 2 hari gak makan, ini gak bakalan cukup. Lalu saya besarkan hati saya, memberanikan diri, saya ambil semua, saya kasihkan kepada dia. Kurang ajarnya orang ini Bu, dihitung di depan mata saya. Kenapa kalau dia pulang dulu hitung di luar? Ini enggak dibuka, mungkin enggak percaya sama saya. Khawatir amplopnya cuma isinya kertas. Jadi dibukanya, dihitunglah di depan mata saya. Sambil tersenyum dia bilang, terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dia pulang dengan wajah yang berseri-seri. Dia pulang, saya tutup pintu, wajah saya yang murung. Dalam hati saya mikir, ini kalau tadi ada 250 untuk bayar 629, saya dapat di mana? Saya periksa kalender di rumah. Kalender saya itu saya periksa. Saya lihat sebulan penuh itu nggak ada undangan. Mana dapat duit itu, saya bilang. Mulailah pikiran saya mengembara. Kira-kira nanti kalau nggak bisa bayar, tetangga yang mana yang mau saya utangin? Kira-kira jam 7:30 ada satu orang telepon saya. Assalamualaikum. Salam. Saya kenal Pak Haji. Habib, bisa nggak
ngisi ceramah di rumah saya karena penceramah dari Jember nggak bisa datang. Saya mau nikahkan anak saya minta Habib yang nikahkan sekaligus hikmah nikahnya Habib. Bisa Beb? Bisa, saya bilang bisa. Saya takut Pak Hajinya berubah pikiran. Oke Beb, sebentar lagi saya jemput. Walaupun mendadak saya siap, karena apa? Karena ada yang harus saya bayar. Berkemas-kemas, bersiap-siap, setelah itu saya dijemput oleh Pak Haji ini. Saya pun datang ke acaranya. Saya nikahkan dan saya memberikan hikmah. Pulangnya saya diberi kotak besar, dibungkus dengan kertas, dibungkus dengan kresek hitam. Dalam hati, ya Allah, cepatnya Allah membalas apa yang sudah saya keluarkan dari uang yang saya berikan. Pulang cepat-cepat saya periksa. Di kamar saya buka, wah besar sekali. Saya lihat, ternyata sarung. Sarung Wadimor, saya nggak bisa lupa. Dalam hati saya bilang sama Allah, ya Allah, saya perlu uang, bukan perlu sarung buat bayar cicilan. Karena saat itu hari Jumat, maka saya pun menggantikan kakak saya untuk jadi imam sholat Jumat. Kebetulan beliaunya ada di luar pulau, jadi saya yang gantikan jadi imam. Demi Allah, sholat Jumat saat itu nggak nyambung saya. Umpamanya makmum itu tahu bahwa sebenarnya yang berdiri di depan mereka hanya jasad saja, nggak ada ruhnya, tentu mereka nggak mau bermakmumkan kepada saya. Waktu saya takbir sholat bersama mereka, Allahu Akbar, pikiran saya jalan Pak. Ini kalau sampai habis Jumat nggak saya bayar, kena pajak ini. Maka mulailah saya mencari-cari kira-kira tetangga yang mana yang mau saya bentakkan. Saya tahu di depan rumah saya itu banyak kontraktor Pak. Nah, salah satu pasti saya datangin, nanti saya pinjamin duit. Jangan, sholat saya nggak nyambung. Dari awal sholat sampai akhir nggak nyambung. Usai salam, selesai acara sholat Jumat pada hari itu, saya pulang ke rumah. Saya diikutin sama 6 orang dari masjid turun bareng-bareng. Habib, kami semuanya mau menghadap kepada Habib. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Duduklah mereka berenam, saya tanyakan satu persatu. Habib, saya mau undang Habib. Alhamdulillah. Kapan? Bulan depan. Dalam hati saya bilang kepada Allah, ya Allah, perlunya sekarang bukan bulan depan ya Allah. Saya tanyain satu-satu, semuanya bulan depan. Ya Allah. Ulang satu persatu, yang terakhir masih melekat. Habib, saya punya hadiah buat Habib. Alhamdulillah. Saya pun kemudian gembira betul. Ini Habib. Waktu saya lihat, saya trauma. Karena apa? Bentuknya sama dengan yang tadi pagi saya terima. Saya nggak nyangka itu duit, sama sekali saya nggak nyangka. Nggak mungkin duit nih. Kalau dari kotaknya kayak yang tadi, saya buka, ternyata Wadimor lagi. Jadi ya sudahlah, mungkin maksud Allah saya diberi sarung, jual sarung itu untuk bayar cicilan. Saya buka sarung itu, kotak-kotak, bagus tapi warna bagus. Yang tadi mana yang di lemari? Yang tadi pagi saya ambil, saya bandingin. Berharap salah satu nanti saya kasihkan sama orang. Jadi karena kurang jelas melihatnya, saya buka, saya keluarkan dari plastiknya, saya buka. Ketika saya buka yang tadi pagi, jatuh amplop. Wah, ada amplop. Subhanallah. Balasan Allah benar apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah nanya berapa isinya. Yang jelas berlipat ganda. Percaya Bu? Bu percaya Bu? Pak percaya Pak? Nah ini dia. Awas ya. Ini samping kita ada masjid belum selesai. Biar kita termasuk golongan yang dilihat oleh baginda Rasul, orang-orang yang kemudian mendapatkan nikmat di dalam barzakh. Agar kita kemudian jika kita keluarkan sebagian dari harta kita, Allah lipat gandakan. Kan percaya sama ceritanya kan? Benar percaya? Jangan kemudian punya alasan nggak bawa duit. Cincin nggak apa-apa. Kalung boleh. Bapak-bapak jam tangannya kalau mau dilepas nggak apa-apa juga Pak.
Atau ada cincin emasnya, monggo udah dikeluarin. Ini mumpung ada tugas kita. Kapan kita mau praktek kalau setiap harinya kita dengarkan masalah Isra Mi'raj, tetapi tidak satu pun yang kita praktekkan. Tadi saya cerita sama ibu-ibu tentang Rumaisah. Berat beb jadi Rumaisah. Oke lah, nggak jadi Rumaisah nggak apa-apa. Kita jadi salah seorang yang mendapatkan nikmat di dalam barzah karena kita pernah bersedekah. Nah, siap nggak nih? Siap nggak Bu? Tadi semangat, sekarang nggak semangat. Ini panitia mana nih? Mungkin ada yang mau sedekah nih untuk masjid kita, Masjid As-Sahabah, yang nantinya kita akan melihat tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintakan kepada Ustaz Taha untuk membacakan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah Rasul di dalam malam Isra dan Mi'raj adalah sebuah kenyataan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bercerita tentang baginda Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berkata, tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kecuali itu atas bimbingan Allah, wahyu yang diilhamkan kepadanya. Apa yang nampak pada baginda Rasul di dalam malam Isra dan Mi'raj dari segala sesuatu yang dilihat oleh baginda Rasul adalah kebenaran. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang riba, orang-orang yang membicarakan keburukan saudaranya, semuanya mendapatkan balasan di dalam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Untunglah kita diingatkan oleh baginda Rasul. Untunglah kemudian baginda Rasul menyampaikannya kepada para sahabat dan sampai di telinga kita, sehingganya kelak kita akan melihat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kenyataan. Segala sesuatu yang diceritakan oleh baginda Rasul adalah kebenaran
yang tidak bisa ditolak dan kita tidak bisa membuktikannya selain tak kala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab baginda Rasul bercerita kepada kita sehingganya kita dapatlah bersiap diri untuk menghadapinya. Ketahuilah, mereka yang meninggalkan salat, kata baginda Rasul, Allah berikan siksaan di dalam barzakh. Mereka yang mengentengkan setiap waktu salat, ia juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasul melewati alam barzakh dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa laki-laki tadi dihancurkan kepalanya oleh saudaranya hingga remuk, hingga keluarlah seluruh isi kepalanya? Maka malaikat Jibril berkata, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau melakukan salat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka orang-orang yang mengentengkan salat sehingga keluar dari waktunya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikannya dengan mata kepala kita. Baginda Rasul menyaksikannya, lalu kalian tak percaya kepada baginda Rasul dan menafikannya dan menolakkannya, dan kalian ingkar kepadanya. Demi Allah, segala sesuatunya akan kita lihat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "An-nasu niyam fa idza matu tabahu." Manusia itu tidur saat hidup. Kalau kita hidup seperti ini, kata baginda Rasul, tidur. Fa idza matu, apabila telah meninggal kita nanti, maka kita akan melihat kenyataannya. Ketika barzah yang diceritakan oleh baginda Rasul benar adanya, ketika apa yang diceritakan oleh baginda Rasul dari nikmat dan adab kubur benar adanya, janganlah kemudian saat itu baru kalian mempercayainya, karena sesungguhnya kita masih memiliki kesempatan di muka bumi ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan bagi kita, sehingganya kita diberikan waktu oleh Allah sebagai modal untuk kemudian bertaubat dan menjalankan segala perintah Allah. Berbahagialah mereka orang yang percaya kepada apa yang telah terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nantinya akan melihat kenyataan dari setiap amal yang dilakukan. Sedekah yang kita lakukan berharga. Salat yang kita lakukan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, bacalah oleh kalian pada bulan ini sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Rasulullah meminta keberkahan di 3 bulan ini? Ketahuilah, umur kita nggak panjang, Pak. Umur umat baginda Rasul paling pendek dibandingkan yang lain. Coba bayangkan, umur umat Nabi Allah Nuh, jika mati umur 200 dibilang mati kanak-kanak, Pak. Mati belum balik. Umur 200 umat Nabi Nuh dikatakan mati masih anak-anak. Yang kita biasanya 60-70 berangkat, lebih sedikit bonus lah dari Allah. Itu sebab karena waktu kita singkat, maka baginda Rasul ajarkan, ketahuilah 3 bulan ini jika kita maksimalkan Rajab, Sya'ban dan Ramadan di dalam amal saleh, betul-betul kita manfaatkan secara baik 3 bulan ini, maka ketahuilah berkahnya dapat mengalahkan umur umat-umat yang terdahulu. Jika di 3 bulan ini kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan sedekah, kita isi dengan segala sesuatu yang merupakan nilai-nilai baik di dalam Islam, maka 3 bulan itu nantinya dapat mengalahkan ribuan tahun dari apa yang dilakukan oleh umat Nabi yang terdahulu. Mumpung kita berada di bulan Rajab, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Jika kita betul maksimalkan, maka ketahuilah cukup 3 bulan itu kita dapat mengalahkan umur dari umat yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan itu Allah berkahkan kita dengan amal ibadah. Allah gampangkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Allah gampangkan dan gerakkan tangan kita untuk mudah bersedekah, agar mudah kemudian kita melakukan setiap kebaikan, sehingganya kebaikan-kebaikan itu bermanfaat dan menjadi sesuatu yang sungguh bermanfaat kepada kita tak kala kita akan kembali kepada Allah melewati negeri barzakh, sebagaimana telah diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya cerita Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah cerita yang panjang, yang nggak bisa diceritakan cuma sekali saja, Bu. Saya berharap suatu ketika bisa bercerita tentang langit pertama hingga langit yang ketujuh, sehingganya kita mengetahui apa yang dilihat oleh baginda Rasul dan kita meyakininya, dan kita benar-benar percaya kepada baginda Rasul
dan menjadi pelajaran buat kita untuk kemudian senantiasa menghabiskan waktu kita di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri dan bagi mereka yang mau mengambil manfaat di dalamnya. Semoga ini kelak menjadi bekal tak kala kita kembali kepada Allah, menjadi bekal tak kala kita melewati negeri barzakh, hingga nantinya kita akan dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya dalam pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.